Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, malam hari ini kita berkumpul di Al-Falah, InsyaAllah untuk mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesuksesan. Dan majlis yang semacam ini InsyaAllah membuahkan keberuntungan, kejayaan, kesuksesan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Di majlis ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya kesuksesan diraih seseorang manakala dia beramal tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, menempuh mazhab dari apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Madhab innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Metode, jalan, kurikulum dari sebuah kalimat yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang yang memiliki ketulusan di dalam pengabdiannya kepada Allah, sehingga keluar dari mereka sebuah statement, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya di dalam ungkapan mereka atas motivasi, mengapa kalian memberi makan, mengapa kalian mengabdi, mengapa kalian berdakwah, mengapa kalian membantu orang, kenapa kalian menolong orang. Innama nut'imukum, kami memberikan makanan kepada kalian liwajhillah, untuk cari muka kepada Allah. Nah, cari muka kepada Allah, cari muka kepada makhluk hina, cari muka kepada Allah Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi fana, akan tetapi yang abadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup, tidak akan mati. Kami memberikan kalian makan liwajhillah, karena Allah Ta'ala la nuridu minkum jazaa wala syukura, tidak menginginkan balasan ataupun syukur dan terima kasih. Diceritakan oleh guru kami Al-Habib Umar bin Hafidh bahwasanya syekhuh, guru beliau Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu beliau ketika menasihati murid-muridnya para pendakwah, dia bilang, sesungguhnya salaf kalian mereka berdakwah, mereka menempuh metode dari sebuah ucapan ini. Sesungguhnya kami berdakwah ngajak manusia cari muka kepada Allah, bukan cari muka kepada pejabat, bukan juga cari muka kepada rakyat, bukan cari dukungan, bukan cari suara, bukan cari perhatian kepada makhluk, bukan cari derma dan bantuan dari mereka, tetapi kami mencari mukanya Allah. Nut'imukum, nad'ukum, nu'allimkum, kami mengajar, berdakwah, mengajak lillah, untuk Allah, bukan untuk siapapun, apapun, untuk Allah. Tidak menginginkan balasan, hatta ucapan terima kasih enggak kepengen ucapan terima kasih. Motivasi mereka ngajak manusia kepada Allah, bukan ngajak manusia kepada diri saya, kepada majelis saya, kepada kelompok saya, kepada partai saya, kepada calon saya, enggak, bukan kepada saya, tidak, kepada Allah. Tidak menginginkan terima kasih ataupun balasan apapun. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka melakukan kebaikan untuk Allah yang maha abadi, maka Allah Ta'ala abadikan nama mereka, Allah Ta'ala muliakan mereka. Barang siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan memprioritaskan orang tersebut. Barang siapa yang mengutamakan Allah, Allah utamakan orang tersebut. Yang menomorsatukan Allah, Allah nomorsatukan orang tersebut. Tetapi yang menelantarkan Allah, ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Sampai disebutkan di dalam sebuah makalah dari ulama yang bijaksana ahli tasawuf, mereka bilang
man aqbala 'ala Allah bikulliyatihi aqbalallahu 'alaihi bikulliyatihi wa man a'rada 'anillahi bikulliyatihi a'radallahu 'anhu bikulliyatihi wa man kana lillahi sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Barang siapa yang mendekat kepada Allah secara totalitas, Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada orang tersebut secara totalitas. Allah mendekat kepada hamba tersebut. Barang siapa yang berpaling dari Allah secara totalitas, Allah berpaling dari hamba tersebut secara totalitas. Tapi barang siapa yang sekali dekat, sekali jauh, kadang baik, kadang buruk, kadang dekat, kadang jauh. Nah begitu juga Allah kepada dia, anugerahnya Allah kadang diberikan, kadang ditutup, dan begitulah. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, keberuntungan bagi kita. Ini majelis al-falah. Keberuntungan. Majelis keberuntungan. Ketika kita hadir di majelis ini yang kita dapatkan ampunan dan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis keberuntungan ketika kita berhasil bebas dari perbudakan nafsu, dari perbudakan hawa. Majelis keberuntungan ketika di majelis ini kita terbebaskan, dimerdekakan dari perbudakan kedengkian kepada sesama. Enggak mendengki orang, enggak membenci orang. Ini adalah majelis keberuntungan, tandanya adalah enggak ada kedengkian di dalam hati kita satu sama lain. Kalau kita mau tahu ahlul jannah seperti apa, penghuni sorga seperti apa, Allah Ta'ala menceritakan sifat ahlul jannah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutagabilin. Kami cabut kedengkian dari dalam hati mereka, dicabut kedengkian. Hingga antara mereka enggak ada dengki, enggak ada benci kepada sesama, saling mengasihi, bagaikan bersaudara yang saling berhadap-hadapan, duduk bersama-sama satu sama lain dalam cinta. Itulah adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bilang kepada kita, la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru, kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling berpaling. Jadilah kalian hamba Allah yang satu sama lain saling bersaudara, saling mencintai. Persaudaraan kita bukan dipersaudarakan dengan kartu keluarga atau dengan KTP, tetapi persaudaraan yang jauh lebih erat. Persaudaraan yang tercantum bukan di KK, bukan di KTP ataupun di dinas catatan sipil, tetapi persaudaraan yang tercantum di dalam Al-Quran. Persaudaraan kita dipersaudarakan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Mukminin satu sama lain saling bersaudara. Dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, al-muslim akhul muslim. Allah mempersaudarakan kita, Nabi mempersaudarakan kita. Terus setan dari mana yang membuat kita saling mendengki, saling membenci, saling bermusuhan? Siapa atau apa yang menipu kita hingga kita saling membenci, saling mendengki, saling berprasangka buruk? Apa motivasinya? Mendengki karena motivasi agama, palsu. Membenci, mencaci karena motivasinya mencari ridha Allah, bohong. Ridha Allah enggak dicapai dengan kita saling mendengki. Kalau kita saling dengki, saling benci, yang kita dapat bukan ridhanya Allah, ridhanya iblis, ridhanya syaitan. Kita saling mendengki, saling mencaci, terus dalam rangka menggembirakan Rasulullah gitu. Bukan, Rasul tidak gembira umatnya saling mendengki, saling membenci. Tetapi Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Muslim dengan Muslim, kalau dia berjumpa saling memberi salam, terus bersalaman.
maka turun 10 rahmat. Dalam riwayat 100 rahmat diturunkan oleh Allah Ta'ala. 9 bagian diberikan kepada yang senyumnya paling lebar. Yang 1 bagian yang kalah senyum. Ini muslim ketemu muslim melengos. Dikasih salam belaga nggak denger. Disodorin tangan belaga nggak lihat. Ditanya, tuh ente ditegur, disalamin. Kenapa nggak mau salaman? Beda. Beda apaan? Beda kiblat. Beda nabi. Beda Tuhan. Kita semuanya udah dipersaudarakan oleh Allah Ta'ala. Dunia seisinya. Jangan lagi jabatan tahta yang cuma 5 tahun. Buat orang lagi, bukan buat kita. Dunia seisinya. Tidak sepadan. Hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita. Kita saling benci, saling dengki, saling iri, saling hasut. Dunia gak sepadan. Apa yang ente ributin? Apa yang mau bikin kita jadi cekcok satu sama lain? Kebersihan hati kita segalanya. Tahu gak? Kedengkian, kebencian, perpecahan itu bukan keberuntungan. Itu bukan kesuksesan. Itu bukan kejayaan. Oh, saya berhasil nyumpahin teman saya. Saya berhasil mengutuk dia sampai dia jadi orang terkutuk. Itu bukan berhasil, itu gagal. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian saling berselisih, niscaya pasti kalian akan gagal kalau saling berselisih. Bukan berhasil, bukan sukses, bukan jaya, bukan menang, gagal. Wa in kana mulkul ardi fi qabdati yadi, kata Imamul Haddad. Walaupun kerajaan bumi berada di genggaman tangan kita, tapi hati kita kotor, benci sama fulan, enggak demen sama fulan, iri ke sana, iri ke sini, maka kita gagal, pecundang kalau hati kita kotor. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi hidup miskin, enggak punya apa-apa, susah, tapi hati bersih jauh lebih baik daripada itu semua. Kita harus tahu apa yang paling berharga buat kita. Mau tahu harganya dunia? Mau tahu harganya tahta? Mau tahu harganya jabatan? Mau tahu harganya harta? Tanyakan dunia kepada orang yang lagi sakaratul maut, ruhnya di tenggorokan. Tanya sama dia, lu mau jadi jenderal gak? Orang lagi sekarat, napasnya udah kembang kepis, sudah mau mati, ngomong aja susah, bilang hehehe, saya mau nanya, pak, saya mau nanya, lu mau jadi presiden gak? Gak mau. Gak ada kadarnya. Mau mobil baru gak? Gak mau. Urusan dia tuh di depan dia, surga atau neraka. Mati dalam iman atau mati di luar iman. Na'udzubillahi min dzalik. Gak peduli sama begituan. Beberapa raja solihin yang dari Daulah Utsmaniyah memiliki banyak kejayaan dan kekuasaan di penjuru dunia, berhasil menaklukkan banyak negeri. Maka di akhir hayatnya dia pesan, wakana minas salihin, dia orang soleh, dia pesan nanti kalau saya meninggal dunia, saat jenazah saya dikeluarin, digotong, tolong tangan saya keluarin dari kain kafan, ya, keluarin dari kurung batang biar kelihatan sama orang semuanya tangan saya. Loh kenapa? Biar orang tahu saya yang